Ya oke guys, jadi selamat datang lagi di channelku ya guys ya. Nah oke guys ya, jadi di video kali ini seperti biasa aku akan kembali membuat konten reaction. Dan di video kali ini aku akan mereaction lagi karya dari Topi Sihir. Karena apa? Karena hari ini adalah hari Senin. Dan hari Senin adalah harinya Topi Sihir. Betul sekali ya. Jadi udahlah, dari berlawan kita langsung lihat aja ke videonya. Seperti yang aku bilang, aku bakalan bikin selang-seling video lama, video baru, video lama, video baru. Karena kemarin udah video yang baru, sekarang kita lihat video yang lama. Oke, 4 tipe anak di sekolah. Apa aja nih tipe-tipe anak di sekolah? Apa nih? Sekitar tahun 460 sampai 370 BC, Oh, seorang dokter dari Yunani kuno yang namanya Hippocrates. Hippocrates. Dahsyat sekali namanya. Dokter yang namanya Hippocrates ini nemuin 4 macam jenis kepribadian. Oke. Dan yang pertama itu melankolis atau Melankolis. orang-orang yang perfeksionis. Oke. Yang kedua pragmatis, orang-orang yang cinta damai. Ya. Yang ketiga itu sanguinis, Sanguinis. orang-orang yang populer. Oke. Sama yang terakhir itu koleris. Koleris. alias orang-orang yang kuat. Oke. Terus mungkin ada yang nanya, apa hubungannya ini semua sama videonya? Nah, cakep. Pertanyaan bagus. Oke. Jawabannya Tidak ada. Oke, sudah saya duga. videonya dimulai. Kalian tahu gak kalau di bawah itu ada tombol warna merah yang kalau diklik nanti berubah jadi abu-abu. Wede. Ayo, siapa yang mau coba mencet tombolnya? Pinter. Sambil klik loncengnya juga ya. Pinter. Oke, lanjut ke videonya. Setelah menjalani kehidupan di sekolah selama kurang lebih 12 tahun, Ya. gue bisa menyatakan dengan percaya diri bahwa ada 4 jenis teman yang lu temuin di sekolah. Ya. Ya mungkin ada lebih banyak jenisnya, tapi menurut gua 4 Kalau jenis ya 4 jenis ini mayoritas, dan kalau memang di kota-kotain 4 ini yang paling atas lah. Yang pertama itu si Felix. Nah, Si Felix. Felix ini tipe temen yang biasanya introvert dan selalu menyendiri gitu. Ya, ada. Dia biasanya paling suka duduk di paling pojok kelas. Betul. Terus biasanya sih nggak punya teman. Sekalinya punya teman paling cuma kayak 1 sampai 2 orang doang yang hobinya sama kayak dia. Ngomong-ngomong soal hobi, si Felix ini hobinya kalau nggak main game ya nonton anime. Betul. Atau nggak, ya dua-duanya. Jadi nyebutnya Wibu gamer. Weebers. Webers. Aduh, jelek masih namanya. Terus beberapa ya, nggak semuanya. Beberapa dari mereka itu biasanya so edgy, kayak ngaku-ngaku psikopat. Oh lah. ya. Beberapa juga Ya, yang ya. ngaku so depresi. Ya, benar. Memang Ini sih ada beberapa yang benar. mungkin emang benar-benar depresi, tapi Ya, apa benar. sih, Ngaku-ngakunya kebanyakan kayak mereka gua yang psikopat. kalau Nah, mereka itu depresi, cuma kayak kebanyakan cukup kayak tahu paling aja. remaja galau doang. Ya. Kalau gua pribadi sih karena gua disekolahin di SMK jurusan animasi, jadi ya Banyak hampir, sih. kayaknya setengah deh, 50% dari isi. Banyak Kelas sih. gua itu isinya tipenya ya kayak si Felix. Banyak. Kayaknya Kalau gua juga jurusan termasuk dia tipe banyak ya. yang ini sih. Hah? Nah, terus Seriously? tipe yang kedua itu Bella. Oke. Bella ini jenis-jenis cewek yang pecandu K-pop gitu. Dan selama 12 Ada. tahun gua di sekolah, dari sekitar kelas 5 SD, gua nggak pernah sekalipun gua ada di kelas yang nggak ada cewek K-pop. Ya, benar. Dan Setuju. spektrum kecanduannya pun macam-macam. Dari yang cuma kalau aku sih suka K-pop, soalnya cowok-cowoknya ganteng. Nah, sampai yang akut. Wah, susah. Terus si Bella ini dia biasanya nggak se-introvert Felix ya. Iya sih, Karena gak introvert sih banyak biasanya. jumlah cewek yang suka K-pop. Iya, Jadi itu gak Bella introvert juga biasanya. biasanya lebih gampang melakukan interaksi sosial dengan bella-bella yang lain. Betul. Gue sendiri sih nggak ada masalah sih ya sama orang-orang yang suka kayak gini. Ya terserah orang dia mau suka apa ya. Tapi Ya, betul. kadang-kadang kalau misalkan dia nyanyi-nyanyiin lagu K-popnya Ya, itu annoying sih. kelas ya sedikit mengganggu aja. Ya, annoying Kayak banget sih itu. Di kelas gue kan kayak ada semacam program radio gitu. Oke. Nah, setiap radionya ini muterin lagu K-pop, tiba-tiba para bella ini bisa menyulap suasana istirahat kelas jadi kayak suasana konser, tau gak? Nah, tipe yang ketiga itu si Chat. Dan lu bohong Chat. kalau seandainya lu bilang di kelas lu gak ada tipe anak yang suka berisik sendiri di belakang. Ah, Terus pas guru betul. lagi ngejelasin, Ada. tiba-tiba dia ngelawak sendiri. Ada. Terus ngumpulnya ya sama teman-temannya yang berisik juga. Ada. Kalau dulu pas gua SD, tipe-tipe chat ini biasanya orang-orang yang ngebully tipe Iya. tadi. Ya. Ya, Tukang-tukang sebenarnya bully nggak biasanya. semua Anak-anak juga nakal lah ngebully. biasanya. Emang ada beberapa. Yang nakal-nakal pokoknya di Kalau kelas Felix gitu itu ya. kumpul sama teman-temannya buat ngomongin game atau anime. Kalau chat ini biasanya ngumpul sama temennya buat ngomongin bola atau nggak motor. Yoi. Atau nggak ya kalau Mobil. paling parahnya ya ngomongin. Ya. Ciri lain Ya, Felix ngomongin itu juga biasanya betul. dia nongkrong sama temennya ngerokok abis pulang sekolah. Ya. Terus biasanya juga dia anak yang paling nakal di kelasnya. Yoi. Sama dia juga biasanya yang paling sering pariwisata ke ruang BP. Betul. Tapi gak Betul. semuanya kayak gitu sih, cuma kebanyakan Ya, yang gua temen kebanyakan sih lah, yang gitu benar aja. ya, kebanyakan aja lah. Nah, terus ini tipe yang terakhir, Siti. Siti, apa nih? Yang cok cantik. Si Bella itu sering pakai makeup ke sekolah gara-gara dia gak pede sama jerawat gede di mukanya. Oh, tukang Emang bener. gosip, Ya, gua- tukang Nah, gosip. seharusnya dari klip yang tadi lu udah tahu Siti itu tipe temannya kayak gimana. Ya,
Benar sekali. Siti ini tipe teman yang penyayang, baik, Penyayang. Enggak, gue bercanda. Penyayang Siti ini tipe katanya. teman yang sering ngomongin orang lain dari belakang. Iya, Jujur tukang aja, gosip. sebenarnya gue sendiri agak gedek sama tipe teman yang kayak gini. Betul. Biasanya dia pura-pura baik di depan kita, terus pas dia ngumpul sama teman yang lain dia malah ngomongin kita. Iya, kampret Gue gak itu. tahu motivasi Kampret, dia apa kampret buat itu. begitu. Mungkin mulutnya gatal ya kalau ngomongin orang lain. Terus Kampret Siti ini itu. biasanya nggak punya teman. Tapi kalau di kelas kalian ada banyak Sitinya, para Siti ini bisa membentuk perjolian Siti-Siti yang dimana Perjolian menyebabkan seorang Siti Siti-Siti. tidak kesepian lagi saat lagi ngomongin orang lain. Apaan Selain itu suka perjolian ngomongin orang lain, biasanya Siti Siti-Siti? ini juga biasanya drama queen. Kalau Ya, seandainya ada drama, kerusuhan, atau baku hantam di sekolah kalian, 70% pasti ada kesangkut pautnya sama si Siti ini. masuk akal. Ya pokoknya ini Masuk tipe akal. teman yang paling gue benci di kelas. Oke, udah ya. Ya memang sih guys ya, kalian di kelas itu pasti kalian menemukan orang-orang tipe dari 4 ini. Pasti ada dari 4 ini, dan memang 4 ini memang mayoritas sih, mayoritas teman yang istilahnya selalu ada di dalam kelas. Coba dari 4 ini yang kalian paling benci siapa? Coba ayo tulis komen di bawah. Oke. Kita sekarang lihat nextnya, mungkin sekaligus yang terakhir karena ini 8 menit guys ya. Ini lama banget nih. Kita lihat nih ya, 8 menit nih ya. Tarik 2 video aja karena ini panjang guys ya. Oke, kita lihat nonton Avengers. Avengers Endgame tahun Kalian tahu berapa nggak, ini? kalau kalian nge-search Thanos di Google, Oke. lalu ngeklik Infinity Gauntletnya, nanti setengah dari pencarian kalian bakal hilang. Kok bisa? Gak tahu ya masih bisa atau enggak, tapi pas gua nulis skrip buat video ini sih masih bisa. Oh, keren juga. Jadi temen gua ngajakin gua nonton Avengers Endgame di hari pertama. Oke. Dia bilang, nanti tanggal 24 nonton Avengers yuk, gue yang bayarin. Wede. Terus gua bilang, gas. yang bener lu yang bayarin. Haha, yang enggak lah lu yang bayar sendiri. Ah, kampret. Teman Terus kan kampret. Avengers ini filmnya yang mau nonton banyak ya. Ya, Jadi kalau kita nggak booking ya pasti gak nggak dapet. Nah, tapi masalahnya dua temen gue ini wibu zaman Mesozoic yang nggak punya OVO. Jadi mereka nggak bisa ngebooking tiket sendiri. Ya harus Jadi lewat mereka dia nyuruh sih. gue buat ngebook tiketnya. Tapi kan gue Bayar seorang rakyat cash. miskin yang tidak berharta ya. Jadi buat beli satu tiket aja gue mikir-mikir. Mm. Apalagi disuruh beliin tiket buat 3 orang. Udah gitu gue malas kalau harus keluar dari kamar gue. Terus harus top up OVO. Ya, Ya. istilah lainnya ya mager lah. Ya. Tapi karena gue orang baik Wajar, dan wajar. mereka bilang nanti mereka bakal gantiin duitnya. Jadi ya terpaksa dengan berat hati gue bilang Ya udah. gua booking. Tapi Gak diganti. tapi Gak diganti. gue ini seorang laki-laki yang bertanggung jawab terhadap kewajiban-kewajibannya. Oke. Jadi karena gue mager, gue nunda-nunda ngebookingnya sampai H-1. Wah, parah sih. Gue sih minta yang Ultra XD, tapi pas gue cek di H-1, Gak ada. Full semua. kok kosong semua tapi gak bisa dipesan ya. Gak bisa. Udah full itu. Kosong terisi. Bodoh Tapi untung sekali. aja sih yang reguler masih ada. Atau enggak kita nggak bakal bisa nonton abis itu nge-spoiler satu kelas. Oke. Terus lucunya, gue baru tahu kalau nge-top up OVO di Grab itu gak bisa kalau cuma pakai GrabFood. Lu harus nge-Grab bike atau gak Grab car. Ya betul. Ya sebenarnya memang. gak masalah sih, tapi masa lu harus Pergi dulu. udah bisa ngisi OVO bang? By the way, karena di tanggal 24 itu Ke gua Alfamart sekolah, aja dan kan, gua lagi isi ujian Tokopedia. kompetensi. Jadi gue nggak bisa ngambil tiket yang pagi. Sebenarnya gak apa-apa sih, soalnya reguler paginya juga udah pada penuh. Cuma tinggal yang jam 4 sore ke atas. Oke. Tapi yang bikin gue panik itu, gue udah nyoba ngebooking dari kemarin, tapi Oke. masih gak bisa. Selalu Waduh. error di OVO-nya. Jadi gue Waduh, bingung. waduh. Soalnya ini juga pertama kalinya gue ngebook tiket di bioskop. Oke. Biasanya kalau mau nonton, ya belinya langsung di bioskopnya. Jadi gue Oke. juga masih rada-rada kurang ngerti. Dan itu benar-benar bikin gue panik. Soalnya sampai sekitar jam 10 Salah sampai siapa 1 nunda-nunda terus, ah? masih gak bisa gue ngebooknya. Oke. Dan bukan cuma gue, tapi teman sekelas gue yang nyoba juga gak bisa. Ya Dan udah. itu dalam hati gue udah, aduh nanti di spoiler orang, aduh nanti di spoiler orang, aduh nanti di spoiler orang. Untung aja sih sekitar 15 menitan lagi pas gue nyoba ternyata bisa. Bisa. Tapi karena yang reguler udah mulai full, jadi terpaksa gue ngambil yang jam 6. Nah gak lama kemudian belnya bunyi. Terus Teng. kita pulang sekolah. Dan Oke. gue gak tahu gue ada dosa apa. Tapi pas gue pulang sekolah itu hujan deras, kayak deras banget. Wah. Sebenarnya Gak gue bisa pulang gak ada dong. masalah ya sama hujannya. Soalnya semenjak gue sakit dan dioperasi itu, orang tua gue ngejemput gue dari sekolah setiap hari karena badan gue masih lemes. Oke. Dan naik motor juga masih hati-hati sama tanjakan. Oke. Sebenarnya nggak enak juga sih ngerepotin orang tua, tapi ya, apa Ya boleh buat sih. gimana lagi? Ya Cuma benar sih masalah kan gua itu operasi sama kan ya. temen-temen gua nanti. Soalnya kita udah janjian nanti ngumpulnya di rumah gua dulu, baru kita berangkat ke bioskopnya. Karena rumah Oke. gua gak jauh sama bioskopnya. Oke. Nah, kalau hujan ada kemungkinan nanti mereka telat. Ya. Nah, kalau telat nanti nontonnya gimana? Iya. Gua melayang. Betul. Dan Setuju. bener aja sesampainya gua di rumah, kedua teman gua udah ngechat. Gua nanti datangnya benteran lagi ya, soalnya lagi hujan deras di sini. Mereka pun datangnya 20 menit telat dari apa yang dijanjiin. Tapi ya mau gimana lagi sih, gue juga nggak bisa protes sama awannya.
Ya Jadi sih. habis mereka sampai, gue langsung pesan Grab car buat kita. Oke. Di jalan agak macet dikit, jadi kita sambil ngomongin tentang seberapa bencinya kita sama sistem pendidikan di Indonesia. Oh. Dan akhirnya kita sampai mulai jam 5.43 dan filmnya mulai jam 5.45. Oke. Kita selalu tahu, gue Mepet berasa sih kayak ya. karakter utama di film-film yang muncul di menit-menit terakhir. Kita belum ambil tiketnya. Hah? Jadi kita buru-buru ke lantai 2, ambil tiket Gimana sih? bookingan kita. Terus kita sebenarnya gak harus buru-buru sih. Lu tahu kan kalau di bioskop biasanya sebelum filmnya mulai Ada dia iklan. bakal muterin kayak iklan-iklan gitu dulu. Pasti. Tapi ya tetap aja ini Avengers Endgame. Gua nggak mau ngambil resiko kita ketinggalan 12 detik pertama dari filmnya karena kita telat. Oke. Nah, di sini kita bakal mulai masuk ke daerah spoiler. Ya. Jadi bagi yang belum nonton, Sudah dan nonton. mau nonton, tolong langsung skip aja ke sini. Oke. Gua cuma bakal nyebutin sedikit banget sih bagian-bagian filmnya yang menurut gua menarik aja. Oke. Gua gak bakal nyebutin semuanya lah. Oke. Oke, nah filmnya dimulai. Jadi Thanos berhasil ngumpulin ke 6 Infinity Stone dan dia udah metik jarinya. Metik jari kayaknya aneh banget ya kalau ditranslate ke bahasa Indonesia. Nah, cerita filmnya itu lanjut dari situ. Oh ya, inget kan yang pas di trailernya pas si Iron Man ini kayak terdampar gitu. Nah, gue baru ngerti kalau dia itu ternyata di dalam kapal, bukan di outdoor. Oke, lanjut. ya Nah, memang. ceritanya ini dimulai seinget gue pas dari para Avengers ini lagi nyariin Thanos buat ngerebut Infinity Gauntletnya lagi. Betul. Supaya mereka bisa ngeundo apa yang udah dilakuin si Thanos Betul. ini. Betul Tapi sekali. pas mereka datang nyamperin Thanos, ternyata Thanos ini udah nggak kayak dulu lagi. Kayak di planet tempat dia sembunyi, dia kayak nggak ada prajurit-prajuritnya, nggak ada sistem pertahanan, nggak Yes. ada apa-apa gitu. Betul. Dia udah pengen pensiun dan cuma mau hidup damai doang. Betul. Bahkan kita tunjukin scene di mana dia nggak pakai baju armor lagi. Betul. Dia cuma pakai kayak semacam baju kulit gitu. Betul. Terus dia metik kayak semacam sayuran gitu di kebun buat Loba, dimasak di loba, kebunnya. loba. Nah, di situ gue ngerasa kaget kayak dia beda banget gitu sama Thanos yang ada di Infinity War. Ya ya. Tapi pas di situ juga para Avengers datang dan nyekap si Thanos buat diinterogasi. Yoi, betul. Interogasi Interogasi. bener gak sih gue ngomongnya? Interogasi. Ya, pokoknya interogasi Thanos. Ya. Karena di gauntlet dia udah nggak ada batunya lagi. Betul. Terus si Thanos bilang ke mereka kalau batunya itu udah dihancurin supaya nggak ada yang bisa pakai kekuatan batunya lagi. Betul. Awalnya para Avengers ini nggak percaya, tapi abis si Thanos ini dibela sama Nebula, Betul. akhirnya mereka semua percaya. Betul. Tapi mungkin karena udah marah, Thor. Thor datang terus ngebunuh Thanos pakai kapaknya. Betul. Dan disitu juga Dipenggal gua kepalanya. merasa kasihan sama Thanos. Kenapa Mungkin lu yang kasihan? belum nonton gak bakal ngerti apa yang gue maksud. Tapi Aku udah nonton nanti kalau udah nonton ya, pasti ya. nanti lu ngerasain juga. Enggak sih, aku enggak Oke, merasa gua kasihan itu sih. bukan kritik film ya. Jadi anggap aja kata-kata gue cuman kayak semacam pendapat. Tapi sayangnya scene yang tadi itu menurut gue ya, itu satu-satunya scene yang benar-benar wow di 30 menit pertama filmnya. Ya. Scene lainnya benar-benar B aja kalau menurut gue. Ya, Dan gua enggak bener-bener sih. bosen Enggak B di aja 30 sih, menit bagus sih. pertama itu. 30 menit Sampai pertama ngecek ya, review setuju aku. filmnya di Rotten Tomatoes buat ngecek kalau filmnya ini masih worth it atau enggak buat lanjutin tonton. Oke. Oh, ternyata nanti bakal jadi bagus. Iya, bagus nantinya. Untung aja gue lanjut nonton. Karena ternyata bener filmnya itu bagus banget. Betul. Awal 30 Gua menit bakal awal. lanjutin ya, tapi para Avengers ini mesti bikin semacam mesin waktu gitu buat kembali ke masa lalu. Keberadaan mesin waktu ini bikin ceritanya Dia jadi bener-bener cerita, menarik. Kayak jadi nanti storyteller Iron Man atau ketemu gimana ayahnya, ini? terus Thor ketemu ibunya lagi, Yoi. Captain America ketemu si Becky lagi. Betul. Dan bahkan ada scene di mana Captain America yang sekarang Ya. berantem sama Captain America yang masa lalu. Betul. Karena dia ngira kalau Captain America yang Loki. satunya itu Loki yang lagi nyamar. Betul. Dan, kayaknya gue nggak usah lanjut ceritain karena gue bakal ngacurin impresi kalian dari filmnya dengan skill storytelling gue yang amat buruk ini. Pokoknya pas oke. di bagian Captain America bisa ngangkat palunya Thor Ya. dan semua orang yang hilang di Infinity War balik lagi buat ngelawan Thanos, menurut gue itu bagian-bagian terkeren filmnya. Betul. Gue ngerasa duit dan perjuangan gue buat nonton film ini bener-bener worth it. Oke. Terus habis filmnya selesai dan kita pengen keluar dari bioskop ya, salah satu dari teman gue bilang, jangan keluar dulu, gue mau nonton Iya. after credit scene-nya. Kan Siapa tahu ada. yang keren nanti. Jadi Ha-ha. tolong temenin gue ya. Dan bagi yang nggak tahu after credit scene itu Pasti apa, ada. itu kayak Itu semacam Marvel. scene singkat abis kreditnya gitu. Betul. Dan Marvel karena pasti gua temen ada. yang baik dan penyabar, akhirnya gue bilang, ya. Tapi Dan kalau nggak salah nggak ada deh. Ternyata nggak ada. Iya, kalau nggak salah di Endgame nggak ada Terus deh. kan abis nonton kita kan haus dan lapar banget ya. Ya. Jadi gue tanya teman gue, mau makan di Burger King nggak? Gue lapar banget. Terus teman gue bilang, boleh, nanti gue yang bayarin. Wede. Beneran. Ya enggak lah, lo bayar sendiri. Ah, ini Jadi kampret habis temennya kita ini. makan di Burger King, temen gue ditelepon sama orang tuanya, dia dimarahin. Pulang. Ada kuncinya dan disuruh pulang. Kan? Terus gue pesen Grab car supaya kita pulang. Dan ya ceritanya cuma sampai situ. Selesai. Yeay. Oke, jadi ini sepenuh videonya dia cuma menceritakan ceritanya Endgame doang guys ya. Dan ya ini kan diuploadnya 2019 guys ya. Jadi ya wajar kalau sekarang kan udah 2022, udah lama banget gak sih Avengers Endgame itu? Gila, itu nggak kerasa sih. Sekarang aja, kalau sekarang kan yang paling baru paling apa ya, Spider-Man No Way Home, sama paling nanti ada apa,
Multiverse of Madness itu apa? Doctor Strange nanti bulan Mei kan, itu keren-keren sih. Jadi buat kalian yang tidak suka Marvel, ya nggak bisa ngomong sih aku, cuma masa kalian nggak suka sih, itu keren loh guys ya. Ya nggak tahu lagi kalau kalian nggak suka superhero loh ya. Oke lah, jadi terima kasih buat kalian semua udah nonton. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga kalian tonton video gue sebelumnya. Jadi sampai ketemu di video berikutnya guys. Dadah.